Shalom bagi kita semua, Bapak Ibu yang terkasih. Pada malam hari ini kita akan memasuki saat-saat penderitaan Tuhan Yesus Kristus sebelum mati di kayu salib. Pada malam hari ini kita akan memulai ibadah kita secara online. Kita akan memulai ibadah kita. Mari kita bersaat teduh sejenak. Amin. Mari kita bernyanyi dari Jubing Jemaat nomor 183 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, kali langit dan bumi. Amin. Sebab imam besar yang demikianlah yang kita perlukan, yaitu yang saleh, tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang-orang berdosa, dan lebih tinggi daripada tingkat-tingkat surga, yang tidak seperti imam-imam besar yang lain, yang setiap hari harus mempersembahkan kurban untuk dosanya sendiri, dan sesudah itu barulah untuk dosa umatnya. Sebab hal itu telah dilakukannya satu kali untuk selama-lamanya. Haleluya. Kita berdoa. Ya Allah Bapa yang mengasihi seluruh umat manusia, kami sungguh bersyukur karena Engkau telah memberikan anak-Mu Yesus Kristus yang menderita penghinaan dan sengsara sampai mati kayu salib, agar kami dilepaskan dari kuasa iblis, dosa dan maut. Bimbang dan ajarlah kami untuk merenungkan penderitaan Tuhan kami, agar dengan setulus hati kami mengakui dosa dan pelanggaran kami, dan sungguh-sungguh mengimani keselamatan dalam Yesus Kristus, supaya kami memperoleh hidup yang kekal bersama-Mu selama-lamanya.
Amin. Epistel bagi kita pada Kamis putih ini diambil dari Mazmur 116, dimulai ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Aku mengasihi Tuhan sebab Ia mendengarkan suaraku dan permohonanku, sebab Ia menyilangkan telinganya kepadaku. Maka seumur hidupku aku akan berseru kepadanya. Tali-tali maut telah meliliti aku, dan kegentaran terhadap dunia orang mati menimpa aku. Aku mengalami kesesakan dan kedukaan, tetapi aku menyerukan nama Tuhan. Ya Tuhan, luputkanlah kiranya aku. Tuhan adalah pengasih dan adil, Allah kita penyayang. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lemah, tetapi diselamatkannya aku. Kembalilah tenang hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Ya, Engkau telah meluputkan aku daripada maut, dan mataku daripada air mata, dan kakiku daripada tersandung. Aku boleh berjalan di hadapan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Amin. Dan
Kita kembali memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 169, baitnya yang pertama sampai dengan baitnya yang kedua. Tetapi mereka makin kuat mendesak, katanya, ia menghasut rakyat dengan ajarannya di seluruh Yudea. Ia mulai di Galilea dan sudah sampai ke sini. Ketika Pilatus mendengar hal itu, ia bertanya, apakah orang ini seorang Galilea? Dan ketika ia tahu bahwa Yesus orang dari wilayah Herodes, ia mengirim dia menghadap Herodes, yang pada waktu itu juga ada di Yerusalem. Ketika Herodes melihat Yesus, ia sangat girang, sebab sudah lama ia ingin melihatnya, karena ia sering mendengar tentang dia. Lagi pula ia mengharapkan melihat bagaimana Yesus mengadakan suatu tanda. Ia mengajukan banyak pertanyaan kepada Yesus, tetapi Yesus tidak memberi jawaban apapun. Sementara itu, imam-imam kepala dan ahli Taurat maju ke depan dan melontarkan tuduhan-tuduhan yang berat terhadap dia. Maka mulailah Herodes dan pasukannya menista dan mengolok-olok dia. Ia mengenakan jubah kebesaran kepadanya, lalu mengirim ia kembali kepada Pilatus. Dan pada hari itu juga bersahabatlah Herodes dengan Pilatus. Sebelum itu mereka bermusuhan. Yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalammu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasihku. Karya terbesar dalam hidupku
pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku. Tiada pernah berubah kasihku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kembali kita memanjatkan pujian dari Kidung Jemaat nomor 170, baitnya yang pertama. Telah menjadi kebiasaan untuk membebaskan satu orang hukuman pada tiap-tiap hari raya itu menurut permintaan orang banyak. Dan pada waktu itu adalah seorang bernama Barabas sedang dipenjarakan bersama beberapa orang pemberontak lainnya. Mereka telah melakukan pembunuhan dalam pemberontakan. Maka datanglah orang banyak dan meminta supaya sekarang kebiasaan itu diikuti juga. Pilatus menjawab mereka dan bertanya, "Apakah kamu menghendaki supaya kubebaskan raja orang Yahudi ini?" Ia memang mengetahui bahwa imam-imam kepala telah menyerahkan Yesus karena dengki. Tetapi imam-imam kepala menghasut orang banyak untuk meminta supaya Barabaslah yang dibebaskan bagi mereka. Pilatus sekali lagi menjawab dan bertanya kepada mereka, "Jika begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan orang yang kamu sebut raja orang Yahudi ini?" Lalu Pilatus berkata kepada mereka, "Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya?" Namun mereka makin keras berteriak, "Salibkan dia!" Oh
Jemaat nomor 172, baitnya yang pertama. Pilatus mengambil Yesus dan menyuruh orang menyesah dia. Prajurit-prajurit menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Mereka memakaikan dia jubah ungu dan sambil maju ke depan mereka berkata, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Lalu mereka menampar wajahnya. Pilatus keluar lagi dan berkata kepada mereka, "Lihatlah, aku membawa dia keluar kepada kamu, supaya kamu tahu bahwa aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya." Lalu Yesus keluar, bermahkota duri dan berjubah ungu. Maka kata Pilatus kepada mereka, "Lihatlah manusia itu." Ketika imam-imam kepala dan penjaga-penjaga itu melihat dia, berteriaklah mereka, "Salibkan dia, salibkan dia." Kata Pilatus kepada mereka, "Ambil dia dan salibkan dia, sebab aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya." Jawab orang-orang Yahudi itu kepadanya, "Kami mempunyai hukum, dan menurut hukum itu ia harus mati, sebab ia menganggap dirinya sebagai anak Allah." Ketika Pilatus mendengar perkataan itu, bertambah takutlah dia. Lalu ia masuk pula ke dalam gedung pengadilan dan berkata kepada Yesus, "Dari manakah asalmu?" Tetapi Yesus tidak memberi jawab kepadanya. Maka kata Pilatus kepadanya, "Tidakkah engkau mau bicara dengan aku? Tidakkah engkau tahu bahwa aku berkuasa untuk membebaskan engkau dan berkuasa juga untuk menyalibkan engkau?" Yesus menjawab, "Engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku, jikalau kuasa itu tidak diberikan kepadamu dari atas. Sebab itu, dia yang menyalahkan kepadamu lebih besar dosanya." Sejak itu Pilatus berusaha untuk membebaskan dia. Tetapi orang-orang Yahudi berteriak, "Jikalau engkau membebaskan dia, engkau bukanlah sahabat Kaisar. Setiap orang yang menganggap dirinya sebagai raja, ia melawan Kaisar." Ketika Pilatus mendengar perkataan itu, ia menyuruh membawa Yesus keluar, dan ia duduk di kursi pengadilan di tempat yang bernama Litos Protos, dalam bahasa Ibrani Gabata. Hari itu ialah hari persiapan Paskah, kira-kira jam 12. Kata Pilatus kepada orang-orang Yahudi itu, "Inilah rajamu." Maka berteriaklah mereka, "Enyahkan dia, enyahkan dia, salibkan dia." Kata Pilatus kepada mereka, "Haruskah aku menyalibkan rajamu?" Jawab imam-imam kepala, "Kami tidak mempunyai raja selain daripada Kaisar."
Kita kembali mengangkat pujian dari PKJ nomor 187 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua. Bapa di dalam surga, Allah yang kami kenal, kami sembah dan kami puji di dalam nama Anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Segala puji, hormat dan kemuliaan kami naikkan kehadapan-Mu ya Tuhan, atas segala pertolongan dan pimpinan Tuhan bagi setiap kami warga jemaat yang ada di resort pada hari ini. Sungguh kami merasakan ampunan dan pertolongan Tuhan pada saat ini, sehingga kami boleh ada di rumah-Mu yang kudus ini untuk mengikuti ibadah kami puji. Bapak yang semua bukan karena kekuatan dan gagah kami, sehingga pada saat ini kami boleh memperoleh kesehatan, tapi kami percaya bahwa kasih Tuhan yang senantiasa tercurah bagi setiap kami, sehingga pada saat ini kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapa di dalam surga, biarlah Tuhan yang memberkati ibadah kami pada saat ini, sehingga melalui ibadah kami seperti ini Tuhan, sukacita yang daripada Tuhan boleh kami rasakan di setiap langkah kehidupan kami, teristimewa menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapa di dalam surga, kami berdoa untuk hari-hari kelanjutan kehidupan kami di hari esok, lusa dan selanjutnya. Kiranya tuntunan Tuhan boleh tetap menaungi seluruh kehidupan kami, sehingga kami dapat menjalani hari-hari kami dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan. Bapa yang baik, kami berdoa buat seluruh warga jemaat Tuhan yang ada di resort pada ladang ini, di dua jemaat, dari jemaat GKPI pada ladang beserta jemaat GKPI Raja Mandala. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau akan memberikan kekuatan, Engkau akan memberikan kesehatan bagi setiap kami, sehingga kami boleh melanjutkan hari-hari kehidupan kami
seturut dengan kehendak Tuhan. Bapa di dalam surga, Engkau tahu bahwa ibadah kami seperti pada saat ini kami lakukan secara online, tapi itu semua tidak akan menurunkan iman dan pengharapan kami kepada Tuhan. Biarlah melalui ibadah ini Tuhan, iman dan pengharapan kami akan semakin tertuju hanya kepada-Mu. Kami berdoa biarlah Tuhan yang menaungi setiap kehidupan kami, sehingga kami tidak akan tergoda oleh kekuatan-kekuatan duniawi. Jika kami mengandalkan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami, kami akan terlepas dari lingkungan dunia ini, sehingga kami akan tertuju dan selalu menyandarkan seluruh aktivitas kehidupan kami hanya dalam ketangan pengasihan-Mu. Bapa di dalam surga, kami berdoa juga buat seluruh pelayan-pelayan di tengah-tengah besok pada malam ini. Biarlah Tuhan yang memampukan kami untuk melakukan yang terbaik di tengah-tengah besok ini, sehingga melalui pelayanan-pelayanan yang kami lakukan Tuhan, jemaat Tuhan boleh merasakan sukacita yang bersumber daripada Tuhan dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Pun Tuhan, kami berdoa buat hamba-Mu yang telah Engkau utus dari kantor sinode Kau tempatkan di tengah-tengah resort ini, yaitu Aman Pendeta Helmi. Biarlah Tuhan memampukan beliau untuk melayani di tengah-tengah resort ini, sehingga melalui keberadaan beliau Tuhan, seluruh warga jemaat yang ada di resort ini boleh bersatu hati melakukan yang terbaik di tengah-tengah resort ini. Berkati juga keluarga beserta anak-anaknya, sehingga keluarga Aman Pendeta Helmi boleh merasakan kebaikan Tuhan di tengah-tengah kehidupan mereka. Bapak yang baik, kami berdoa buat situasi yang selalu mencengkeram bangsa dan negara kami ini oleh serangan COVID-19 Tuhan. Sungguh kami merasakan kekhawatiran, tapi ketika kami bersama-sama dengan Engkau menghadapi apapun yang terjadi di tengah-tengah bangsa dan negara kami ini, kami percaya bahwa kami akan terhindar dari serangan COVID-19 ini. Biarlah melalui adanya COVID-19 ini Bapak, kami akan semakin disadarkan supaya kami selalu mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Bapak di dalam surga, kami serahkan kelanjutan ibadah kami ini hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Di atas segalanya Bapa, terlebih dahulu ampuni kami atas segala kekurangan kami, atas segala kerusakan kami, supaya kami layak di hadapan Tuhan, dan kami layak memohon apa yang kami perlukan di dalam kehidupan kami dari hadapan Tuhan. Dan pada akhirnya Engkau akan melayakkan kami untuk menikmati segala berkat-berkat yang akan Tuhan curahkan bagi setiap kami. Inilah doa dan permohonan kami Bapa, yang kami naikkan hanya di dalam satu nama yang indah, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Yesus
Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita menundukkan kepala kita dan kita berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, terima kasih atas anugerah sehingga pada malam hari ini di dalam ibadah Kamis Putih kami merasakan begitu besar kasih Tuhan kepada kami. Oleh karena itu ya Tuhan, dalam sukacita kami akan mendengarkan kebenaran firman. Kami memohon tuntunan Roh-Mu yang kudus agar kami dapat membaca, mendengar, merenungkan firman, dan kami juga bisa menjadi pelaku daripada kebenaran firman. Tapi sebelumnya Tuhan tolong kuduskan dan layakan kami, sehingga kami mampu memahami firman yang akan kami baca pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa kepada Bapa bersyukur. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan membaca firman Tuhan pada malam hari ini yang tertulis atau terambil dalam kitab Yohanes atau Injil Yohanes, pasalnya yang ke-13, ayatnya yang ke-31 sampai ayatnya yang ke-35. Demikian firman Tuhan. Perintah baru. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam dia, Allah akan mempermuliakan dia juga di dalam dirinya dan akan mempermuliakan dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Shalom. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada hari ini kita mengadakan kebaktian Kamis Putih secara online untuk mempersiapkan diri kita nanti memasuki Jumat Agung yang akan kita laksanakan pada besok hari. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tema kita untuk malam hari ini dalam ibadah Kamis Putih, mengasihi seperti Allah. Kalau kita membaca dari Injil Yohanes pasal 13 ayat 31 sampai ayatnya yang ke-35, kita harus melihat ayat-ayat yang sebelumnya, di mana di sana ada dialog atau ada percakapan ketika Yesus sedang berada di meja perjamuan. Yesus sedang memperingatkan Yudas. Lalu ada juga perintah baru. Lalu Yesus memperingatkan Petrus. Lalu ada judul perikop juga rubah Bapa, dan yang menyatakan penghibur. Yesus menyatakan seorang penghibur. Ini menceritakan setelah Yudas pergi, Yesus dengan ke-11 muridnya membicarakan hal-hal yang sangat penting atau sangat bermanfaat. Yesus berbicara tentang murid-murid, tentang hal yang bersifat rohani. Yesus membicarakan hal-hal yang menguatkan dan yang bersifat membangun. Apa yang dipercakapkan Yesus dengan murid-murid yang ke-11 orang itu? Yang pertama, mengenai rahasia besar tentang kematian dan penderitaan Yesus yang belum dapat dipahami oleh murid-murid. Sekarang anak manusia dipermuliakan, Kristus dipermuliakan, saat perkumpulan orang Kristen dimurnikan. Kebejatan dalam gereja mereka merupakan kehinaan bagi, sehingga pembersihan dari kebejatan itu akan menghapuskan hinaan. Yudas melaksanakan persekongkolan yang akan mengakibatkan kematian Yesus Kristus. Dari hal itu akan terjadi dengan segera. Maka anak manusia akan dipermuliakan, yang artinya
waktu penyaliban segera tiba. Bahwa Yesus akan dipermuliakan dalam pemberitaannya, anak manusia akan dihina, diolok-olok, dibenci, dianggap setara dengan para penjahat. Ketika Yesus ditinggikan, di sana ada penghargaan di atas penghinaan yang telah diterima oleh Yesus. Karena ia telah merendahkan dirinya, maka Allah sangat meninggikan dia. Orang yang giat bekerja untuk kemuliaan Allah pasti akan mendapat kebahagiaan, karena mereka akan dipermuliakan bersama-sama dengan Allah. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kamu akan mencari aku, tetapi kamu tidak akan bertemu dengan aku. Tetapi kepada muridnya dia berkata, kamu akan mencari aku. Artinya, sekalipun mereka tidak akan menemukan hadiratnya secara jasmani, tetapi mereka akan menemukan penggantinya yang setara. Saat mencari mayat Yesus dalam kubur, mereka tidak akan menemukan, namun usaha mereka tidak sia-sia. Ke tempat aku pergi kalian tidak dapat datang. Artinya Yesus pergi ke tempat di mana satu manusia pun tidak dapat ke sana. Yesus menuju terang yang tidak dapat didekati oleh siapapun. Perkataan ini juga menyadarkan mereka atau kita semua bahwa betapa rendahnya mereka atau kita di hadapan Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mereka atau kita tidak dapat mengikuti Yesus sampai ke kayu salib karena mereka tidak mempunyai keberanian. Mereka belum dapat mengikuti Dia sampai mendapatkan mahkota karena mereka belum layak. Namun Yesus Kristus mempunyai perintah baru atau tugas kepada murid-muridnya. Bagian kedua ayat 34 sampai 35. Kamu harus saling mengasihi. Yudas telah pergi menunjukkan identitasnya sebagai seorang saudara atau murid palsu. Tetapi Yesus mengajarkan kepada murid-murid yang lain supaya mereka tidak boleh menyimpan dendam, kedengkian, kecurigaan satu sama lain. Sebab hal itu akan mencemari kasih. Sekalipun ada seorang Yudas di antara mereka, tetapi tidak semua orang adalah Yudas. Karena sekarang api permusuhan dari orang-orang Yahudi kepada orang Kristen dan pengikutnya semakin kuat, maka mereka harus sadar bahwa mereka pun akan mengalami perlakuan yang sama seperti yang Tuhan Yesus Kristus alami. Karena itu mereka harus mengenalkan kasih untuk saling menguatkan satu sama lain. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, apa identitas utama yang membedakan para murid dari dunia? Bukan pemahaman doktrin yang komprehensif dan ortodoksi. Ini memang penting, tetapi bukan itu pembedanya. Bisa saja orang dunia punya pemahaman doktrin sedemikian. Bukan pula kemegahan organisasi dalam bentuk berlimpahnya anggota, dana, dan sarana. Ini memang baik. Tapi organisasi dunia pun diizinkan Tuhan memiliki hal yang serupa. Yang jadi pembedaan para murid dari dunia adalah kasih. Namun kata kasih sendiri kerap dirombong dan dibiarkan turun tingkat menjadi klise rohani. Kita hanya merasa perlu menyebut atau menyisipkan kata kasih dalam ujaran dan tulisan kita, menjadi sesuatu yang tidak berguna. Walaupun dalam real politik kehidupan gerejawi, kenyataannya bisa lain. Pertimbangan kegerejaan, organisasi pelayanan, atau relasi pribadi antar warga gereja justru banyak didasari oleh pertimbangan-pertimbangan lain. Mulai yang bersifat egois seperti ketidaksukaan, kenyamanan pribadi, dendam, hingga yang bersifat pragmatis seperti ketakutan terhadap reaksi pihak luar, persepsi perlu berhemat, dan lain sebagainya. Namun tidak bagus jika kita melulu membahas ketiadaan kasih di sini. Masalah utama adalah bagaimana gereja dan murid Kristus bisa mengikuti teladan Kristus. Oleh karena itu,
kasih terasa makin surgawi, alias makin jauh dari bumi, bahkan di antara para murid, karena semua tidak didasari oleh teladan Kristus. Kita butuh teladan, kita butuh contoh, kita butuh satu figur yang bisa kita tiru, dan figur itu hanya Yesus Kristus yang telah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita dituntut untuk bisa melakukan apa yang telah Tuhan Yesus ajarkan kepada para murid di saat malam terakhir ketika Dia mengadakan perjamuan makan bersama dengan murid-murid yang lain. Ketika Yudas telah pergi dari mereka, Yesus memberikan pelajaran yang berharga kepada 11 murid. Perintah baru untuk saling mengasihi. Tema kita mengasihi seperti Allah. Apakah kita mampu mengasihi seperti Allah? Sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan dan sebagai murid Kristus pada zaman sekarang, kita harus mampu mengasihi seperti Allah. Karena Allah dalam Yesus Kristus telah memberikan contoh dan teladan kepada kita. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, besok kita akan memasuki Jumat Agung dan kita juga akan melaksanakan perjamuan kudus. Marilah kita mempersiapkan diri kita dengan baik dan benar. Tidak ada amarah, tidak ada kebencian, tidak ada kedengkian. Yang ada adalah kasih Kristus. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, biarlah perintah baru yang Tuhan Yesus ajarkan kepada para murid itu juga berlaku bagi kita saat ini, orang-orang yang percaya kepadanya. Mengasihi seperti Allah. Mengasihi seperti Allah berarti mengasihi tanpa pamrih, mengasihi dengan tulus, mengasihi dengan adil dan tanpa membedakan. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa yang Maha Kuasa, terima kasih atas anugerah-Mu melalui pemberitaan firman kami pada malam hari ini. Di dalam ibadah kami sepuluh, bila kami dapat mempersiapkan diri kami, pikiran dan perasaan kami, agar kami mampu untuk memasuki Jumat Agung besok dengan penuh damai, sukacita, dengan penuh kasih yang berasal daripada Tuhan, sehingga kami dapat memasuki Jumat Agung dan mengikuti perjamuan kudus dalam keadaan yang baik, benar, dan berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa atas pemberitaan firman Tuhan yang telah mengingatkan kami pada malam hari ini. Sebagai orang-orang yang percaya kepada Engkau, kami harus memiliki kasih sama seperti Allah, mengasihi dengan tulus, mengasihi tanpa pamrih, mengasihi tanpa membeda-bedakan satu dengan yang lain. Mengasihi adalah ciri khas dari kehidupan kami sebagai orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya kepada Engkau. Terima kasih Bapa, inilah doa kami, doa yang kami naikkan hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mengangkat pujian. Oh
kita memberikan korban syukur kita akan mendengarkan firman Tuhan yang menghantarkan kita, yang tertulis di dalam kitab Ulangan pasal 12 ayatnya yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Maka tempat yang dipilih Tuhan Allahmu untuk membuat namanya diam di sana, haruslah kamu bawa semuanya yang diperintahkan kepadamu, yakni korban bakaran dan korban sembelihan, persembahan persepuluhan dan persembahan khususmu, dan segala korban nazarmu yang terpilih yang kamu nazarkan kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku dengan setulus hati Engkau sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan di tengah resort JKP pada larang ini. Jadikan hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu. Dapatlah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan di seluruh dunia ini. Kasih, keadilan, damai sejahtera, dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saudara telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Pulanglah dan lakukanlah firman itu dalam kehidupan dari hari lepas hari, dan terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
ngambil klipnya aja. Jangan pakai teks.